Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan sedikit sharing-sharing terkait dengan rancangan peta terbagi atau split plot design. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih ANOVA dari split plot design ini. Nah, di sini saya ada studi kasus di mana peta utamanya dari split plot design ini ada 5 perlakuan, kemudian anak petanya ada 4 perlakuan sehingga didapat kombinasi 20 perlakuan. Sedangkan perlakuan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 ulangan. Jadi total unit percobaannya ada 60 unit percobaan. Nah, kemudian untuk sampelnya sendiri di tiap-tiap perlakuan dan kelompok itu ada 6 sehingga didapat total sampel 360 sampel. Nah, di sini sebelum menganalisis ANOVA biasanya saya menyajikan data hasil penelitian saya seperti ini. Jadi ada bentuknya horizontal di perlakuan, kemudian kelompok, terus di bawahnya kelompok sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini kelompok 1, sampel 1, 2, sampel 1, sampel 2, 3, 4, 5, 6, kemudian rata-rata. Kemudian dan seterusnya di kelompok 2 rata-rata, kelompok 3 rata-rata, begitu. Nah, kenapa ada beberapa yang kosong? Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sampelnya, itu tidak ada alias mati atau kondisi yang lainnya, sehingga ini dikosongi. Tidak boleh diisi 0 karena nanti akan berpengaruh ke rata-rata. Karena ini kan rata-ratanya langsung pakai rumus average. Jadi kalau datanya tidak ada, tidak usah diisi 0, dikosongin saja. Nah, kemudian lanjut kita langsung ke bagaimana menyajikannya untuk analisis ANOVA. Nah, ini bisa dilihat karena ini data tinggi tanaman. Jadi untuk penyajiannya seperti ini. Kita ketik dulu peta utama di paling kiri, kemudian anak peta, kemudian kelompok 1, 2, 3, kemudian jumlah, kemudian rata-rata. Nah, kemudian untuk yang ke bawahnya itu peta utamanya itu saya simbolkan pakai huruf C ya. C karena ada 5 perlakuan, ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian anak petanya ada 4 perlakuan, saya simbolkan M karena perlakuan saya media tanam ya. M1, M2, M3, M4 karena perlakuannya ada 4. Kemudian setelah kombinasi perlakuan yang pertama ini, nah kemudian di bawahnya ditulis subtotal. Kemudian dan selanjutnya pun juga sama, C2 M1, C2 M2, C2 M3, C2 M4, terus kemudian subtotal sampai seterusnya. Nah, seperti ini. Baru di kolom yang terakhir itu ditulis grand total atau total keseluruhan. Nah, langsung saja ya. Ini kita langsung isi saja di C1 M1 kelompok 1. Itu nanti yang diisi yang rata-rata ini. Rata-rata C1 M1 kelompok 1. Ini berarti yang ditulis 10,4833. Nah, baik, ini sudah selesai untuk input datanya. Nah, sama kan ya, di kelompok 3 C1 M1 10,9833. Nah, kemudian lanjut kita isi yang subtotalnya. Ini subtotal yang di bawah ini adalah subtotal dari masing-masing kelompok per kelompok seperti ini, vertikal. Nah, kemudian untuk yang jumlah ini nanti total dari yang ini, yang kelompok 1, 2, 3 per perlakuan C1 M1 kelompok 1, 2, dan 3. Rumusnya mudah saja, sama dengan sum kemudian blok enter.
Nah, ini tinggal ditarik saja karena rumusnya sudah pasti ngikut. Nah, kemudian jumlah juga sama dengan sum langsung tarik di blok enter. Nah, kemudian ditarik seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal kita kopas-kopas saja karena rumusnya sudah ngikut semua. Nah, kemudian untuk yang ini, yang grand total, ini kalian bebas disama dengan sum. Kalian bisa klik satu-satu dari subtotal ataupun kalian blok dari masing-masing perlakuan. Nah, sudah ya, tinggal ditarik. Nah, kemudian yang di pojok sini itu juga sama dengan sum. Nah, kalian bisa langsung tarik dari total dari jumlah ini, atau kalian juga bisa blok satu-satu yang perlakuan kayak gini. Nah, mungkin kita contohkan ya, sama dengan sum. Nah, ini nanti kalau rumusnya benar, nanti nilainya juga bakalan sama. Enter. Nah, sama kan? Atau enggak kalian bisa di sum yang ini, di sum grand total yang bawah ini. Nanti nilainya juga bakalan sama dengan sum. Nah, sama semua kan? Berarti rumusnya udah bener. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kalian buat ini tabel analisis, tabel ANOVA seperti ini, kalian bikin dulu tabel bantunya, tabel dua arahnya seperti ini. Nah, kalian isi. Untuk yang diisi di sini, di apa namanya, di tabel bantu ini adalah total dari masing-masing perlakuan. Jadi kalian susun. Yang di sini ini adalah media tanam, misalnya ya, misalnya media tanam. Nah, kemudian ini perlakuan C, cahaya, misal. Nah, terus kemudian kalian isi di bawahnya yang cahaya C1, C2, C3, C4, C5 karena perlakuannya tadi ada 5. Terus kemudian yang media tanam juga sama, M1, M2, M3, M4 karena perlakuannya ada 4. Nah, kemudian kita langsung isi saja. Biasanya saya langsung pakai rumus biar enak. Nanti sangkut-sangkut pautnya enak. Langsung disama dengan ini. Karena kan C1 M1 berarti C1 M1 ini kan. Nah, C1 M1 nilainya 31,833. Jumlah dari kelompoknya ini. C1 M1 kelompok 1 2 3. Jumlahnya 31,833. Terus kemudian juga sama C1 M2 di bawahnya enter. Nah, ini tinggal kita tarik saja karena udah dirumus. Terus kemudian ini C2 M1 tinggal klik enter sama dengan klik enter terus tarik.
Ini juga sama dengan C3M1, klik yang kolom AF15, enter. Nah, terus tarik saja. Ini sama semua ya, tinggal tarik saja. Nah, untuk jumlah langsung saja sudah tahu rumusnya sama dengan sum ini ya. Langsung kita tarik M1 C1 sampai C5. Juga sama, kita tarik. Nah, ini juga jumlah yang bawah sama dengan sum, kita tarik C1M1 sampai M4. Enter. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Nah, kemudian kolom rata-rata ini yang sering salah ya. Rumusnya bukan average kayak gini. Rumusnya bukan average terus di sini bukan. Nah, kalau kayak gini, ini nanti namanya rata-rata dari total perlakuannya, bukan rata-rata perlakuan jumlah, bukan rata-rata dari perlakuannya. Nah, rumusnya yang benar itu sama dengan ini ya, kita klik jumlahnya, terus kemudian kita bagi, buka kurung, karena kelompoknya ada 3, kita tulis 3 dikali 3 kali ini kan ada 5 perlakuan ya, C 1 2 3 4 5, ada 5. Nah, klik enter. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul adalah rata-rata dari rata-rata per kelompok, bukan rata-rata jumlah. Nah, kita coba tes di sini sama dengan average. Oh ya, mohon maaf, ini ya ngeceknya yang di sini sama dengan average. Ini kita klik yang M1 saja. Terus ini juga M1. M1 M1. Nah, terus enter. Nah, hasilnya sama kan, 5,54667. Di sini juga sama, 54,667. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini. Terus kemudian lanjut yang rata juga sama dengan kita klik jumlahnya, terus kita bagi, buka kurung, kelompoknya ada 3 dikalikan 4. Kenapa kok 4? Karena perlakuan M-nya ini media tanam anak petaknya ada 4 perlakuan, enter. Nah, hasilnya seperti ini, 10,0019. Nah, terus kemudian tinggal kita tarik saja. Nah, coba kita tes. Sama dengan
average. Nah ini kan langsung kan, karena itu C1 M1 sampai M4. Nah hasilnya sama 10,0019. Berarti sudah benar. Terus kemudian ini juga kita klik average. Ini langsung average saja, tinggal kita blok yang rata-rata ini, enter. Nah sudah. Boleh kalian blok yang ini atau boleh kalian blok yang ini, nanti hasilnya bakal sama saja kalau pakai rumus average. Oh ya, ini jangan lupa juga ya, jumlah totalnya sama dengan sum. Nah kita blok yang ini, enter. Oke, baik, kita lanjutkan, kita cari FK nya. Nah rumusnya FK ini sama dengan sum SQ total yang ini, jumlah yang ini 330,372, atau kalian juga bisa pakai yang ini, kan nilainya sama saja kalau benar rumusnya. Terus kemudian tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung, kelompok dibagi kelompok kali peta utama dikali anak peta, tutup kurung, enter. Nah hasilnya 18,19,09. Nah kemudian lanjut, setelah kita cari faktor koreksinya, kita isi tabel ANOVA-nya ini. Untuk yang pertama ini SK, kemudian DB, JK, KT, F hitung, F tabel, 5%, 1%. Kemudian yang ini notasi. Nah kemudian kita isi untuk SK, kolom SK ini yang pertama, yang atas sendiri, petak utama. Terus kemudian di bawahnya ada kelompok, di bawahnya lagi faktor C atau faktor petak utama, kemudian galat C, galatnya petak utama, terus kemudian faktor M atau faktor dari anak petaknya, kemudian interaksi, kemudian galat B ya, galat anak petak, galat M, kemudian total. Nah kemudian lanjut untuk derajat bebasnya atau DB. Untuk yang petak utama, rumusnya peta utama dikali ulangan atau kelompoknya 3 ya, sama dengan 3 kali 5 ya. Jangan lupa dikurung dulu ya, dikurung supaya nanti nggak bingung, karena dikali dulu baru nanti ditambah, dikali kemudian dikurangi, mohon maaf, dikurangi 1, berarti sama dengan 3 kali 5 kan 15, min 1, enter. Nah hasilnya 14, 15 min 1 hasilnya 14.
Terus kemudian kelompoknya kan ada 3 min 1, enter 2. Nah, terus kemudian faktor C-nya sama dengan 5 min 1, karena faktor C-nya kan tadi ada 5 perlakuan. Min 1 sama dengan 4. Kemudian galat C sama dengan tinggal dikurangi petak utama dikurangi kelompok dikurangi faktor C, enter. Nah, jadi 8. Nah, terus kemudian untuk faktor B sama dengan 4 min 1, karena faktor M ya. Mohon maaf, faktor M ini anak petaknya tadi ada 4 perlakuan, jadi 4 min 1, enter. Kemudian untuk interaksinya sama dengan faktor A, faktor C ya. Faktor C dikali faktor B, faktor M yang ini, enter. Nah, terus kemudian untuk galat M atau galat petak anakan, galat anak petak itu sama dengan ya, mohon maaf ya, karena ini galat M berarti kita operasikan yang total dulu, yang derajat bebas total. Rumusnya sama dengan kelompoknya ada 3 dikali petak utama dikali anak petak min 1, enter. Nah, begini. Atau kalian bisa kurung dulu yang ini, yang perkaliannya, meskipun nanti kan ini langsung otomatis mengoperasikan yang perkalian, tapi biar nggak bingung bisa dikurung dulu, hasilnya sama saja. Nah, terus kemudian galat M sama dengan DB total dikurangi DB petak utama dikurangi faktor M terus dikurangi derajat bebas interaksi, enter. Oke, kemudian lanjut ya, untuk khusus untuk split plot itu nanti ada tambahan yang namanya JKKP. Atau JK kombinasi perlakuan. Tapi ini nanti tidak masuk ke perhitungan, cuman ini buat alat bantu saja. Jadi ada di luar kolom-kolom ini, di luar kotak. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk analisis JK-nya. Kemudian kita langsung analisis ke jarak kuadratnya. Untuk yang pertama kita cari nilai JK totalnya terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan sum SQ. Kemudian kita blok C1M1 sampai C1M4. Kemudian kita tambah C2M1 sampai C2M4 dan seterusnya. Nah, seperti ini.
Ingat ya, yang untuk subtotalnya jangan sampai keikut, lebih diteliti lagi. Terus kemudian tutup kurung dikurangi faktor koreksi. Ini AK 10 ya, enter. Nah, sudah ketemu JK totalnya. Kemudian lanjut kita langsung ke JK petak utamanya. Rumusnya juga sama dengan sum SQ. Kemudian kita pakai yang subtotalnya. Jadi yang dipakai ini subtotal yang saya tebali ini. Terus kemudian ditambah sampai subtotal dari semua perlakuan ini kena semua ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kemudian tutup kurung, mohon maaf, dibagi dulu, dibagi banyaknya perlakuan faktor M atau banyaknya perlakuan anak petak. Kemudian tutup kurung dikurangi faktor koreksi. Oh ya, mohon maaf ya. Ini untuk tutup kurungnya ini sebelum dibagi. Mohon maaf, sebelum dibagi berarti yang dikuadratkan itu cuman subtotalnya saja. Dikuadratkan terlebih dahulu, baru dibagi jumlah dari perlakuan anak petak dikurangi faktor koreksi, enter. Nah, kemudian lanjut ke JK kelompok. Rumusnya sama dengan sum SQ sama sum SQ, terus ini yang di blok yang grand totalnya. Kemudian tutup kurung dibagi buka kurung faktor utama dikali anak petak utama dikali anak petak. Terus kemudian dikurangi faktor koreksi. Iya, saya ulangi lagi. Untuk rumusnya itu sama dengan sum SQ grand total dari kelompok 1, 2, 3. Kemudian tutup kurung dibagi buka kurung 5 kali 4 karena 5 petak utama dikali 4 anak petak. Kemudian tutup kurung dikurangi faktor koreksi, enter. Terus kemudian lanjut ke JK faktor C. Rumusnya sama dengan sum SQ buka kurung ini ya. Oh ya, ini mohon maaf saya lupa. Ini sebelumnya yang di sini ini kita operasikan dulu, di total dulu sama dengan sum. Nah, bisa pakai yang atas ini atau pakai yang samping ini, terserah, nanti hasilnya sama saja. Oh ya, ini. Nah, ini juga mohon maaf tadi kesalahan ya. Seharusnya ini penjumlahannya begini.
supaya nanti totalnya tidak ngikut terjumlahkan. Nah, hasilnya sama saja ya. Atau kalian nanti untuk operasi FK, faktor koreksi, ini kalian kan pakai yang ini kan 330. Kalian juga bisa pakai yang nilai yang ini 330 yang ini, karena kan nilainya sama saja. Nah, baik, lanjut ya. Sama dengan sum. Nah, begini, enter. Kemudian mudah saja kita langsung Ctrl C saja biar cepat ya, rumusnya langsung ngikut. Nah, sudah. Nah, baru ini langsung kita ke faktor C, sama dengan sum SQ yang dipakai yang ini 120,023 ditambah 47, sekian ditambah 51, sekian tambah 47, sekian tambah lagi yang terakhir 64, sekian. Kemudian tutup kurung, bagi banyaknya kelompok, kita jangan lupa dibuka kurung dulu, kelompoknya 3 min. Nah, ini untuk yang ini adalah anak petanya, jumlah anak petanya 4, berarti min 4, tutup kurung, dibagi FK. Mohon maaf, dikurangi FK, enter. Kok minus ya? Mohon maaf, mungkin ada kesalahan ya, saya cek dulu. Oh ya, ini maaf ya, ini seharusnya kan dikali, bukan dikurangi tapi dikali. Nah, begini, 3 kali 4 ya, tadi saya salah pencet, mohon maaf. Nah, terus kemudian untuk yang JK galat C, rumusnya sama dengan ini, langsung JK peta utama dikurangi JK kelompok dikurangi JK faktor C, enter. Nah, terus kemudian ini kita langsung ya, jangan diisi dulu yang faktor M interaksi sama galat M, jangan diisi dulu, kita isi yang JKKP terlebih dahulu, JK kombinasi perlakuan. Rumusnya sama dengan sum SQ, buka kurung, mohon maaf, kan ini sudah otomatis buka kurung ya, sama dengan sum SQ, baru kita pakai yang tabel bantu ini, kita blok langsung yang ini sampai C5M4, C1M1 sampai C5M4. Kemudian tutup kurung, dibagi ulangan atau kelompok ya, kelompok atau ulangan. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Kemudian enter. Nah, kita cek rumusnya sudah betul. Kemudian kita lanjutkan ke faktor M. Rumusnya sama dengan sum SQ nah, ini kita pakai yang ini, jumlah yang di tabel bantu ini 4 ya, M1 sampai M4. Nah, kemudian tutup kurung,
dibagi buka kurung, terus ini 3 karena kelompoknya 3 dikali faktor petak utama atau faktor C, kan ada 5 jumlahnya, sama dengan mohon maaf, dikurangi FK, langsung enter. Nah, sudah. Kemudian lanjut ke JK interaksi, sama dengan ini JKKP dikurangi JK perlakuan petak utama faktor C, JK perlakuan faktor petak utama yang faktor C ya, bukan yang petak utama yang ini, tapi yang ini. Kemudian dikurangi JK faktor M. Sudah, kemudian langsung enter. Kemudian untuk galat M sama dengan JK total dikurangi JK petak utama yang ini ya, bukan yang faktor petak utama, tapi petak utama yang atas sendiri. Kemudian dikurangi JK faktor M dikurangi JK interaksi, enter. Nah, sudah seperti ini. Kemudian lanjut kita hitung KT-nya. Nah, KT-nya ini mudah saja rumusnya, tinggal di sama dengan ini ya, JK dibagi petak utama dibagi DP, JK dibagi DB, enter. Karena semuanya sama, kita langsung tarik saja, rumusnya sama saja. Nah, kemudian untuk F hitungnya itu rumusnya sama dengan ini ya, KT terserah, maksudnya yang mau kita cari yang mana dulu, karena kita mau cari F hitung petak utama, berarti KT petak utama dibagi galat C. Nah, baik ya. Kenapa ini kok dibagi KT ini, KT faktor galat faktor C? Karena ini masih kita cari faktor petak utamanya ya. Ini juga sama untuk kelompok, ini sama dengan KT kelompok dibagi galat C, enter. Kemudian sama dengan KT faktor C dibagi galat C, enter. Nah, kemudian galat C kita kosongi, lanjut di faktor M. Faktor M ini kita bagi ke galat M, sama dengan ini ya, KT faktor M dibagi galat faktor M, enter. Kemudian interaksinya juga sama, dibagi galat M. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita cari F tabelnya. F tabelnya sama dengan fin V
probability-nya berapa? Kita mau cari F tabel 5%, berarti 0,05. Kemudian titik koma, karena kita mau cari F tabel petak utama, kita pakai DB petak utama. Kemudian di titik koma pakai galat C, DB galat C ya, enter. Di sini juga sama, cuman nanti karena kita cari kelompok, rumusnya jadinya nanti DB kelompok sama galat C, gitu, sama dengan VinV. Nah ini kan bisa kita klik 5% yang ini, atau diklik kayak tadi, ditulis 0,05 seperti tadi. Ini juga sama VinV. Titik koma ya, mohon maaf, kurang 0,05 nya, 0,05 atau 5% nya kurang. Tutup kurung, enter. Nah kemudian ini juga sama dengan VinV. Faktor M 0,05 ya, mohon maaf, 0,05, baru faktor M titik koma galat M, tutup kurung, enter. Ini juga sama dengan VinV. Interaksi 0,05, mohon maaf, 0,05 bagi interaksi titik koma interaksi titik koma galat M, tutup kurung, enter. Nah untuk yang 1%, rumusnya juga sama, cuman tinggal di yang 0,05 tadi diganti 0,01, atau pakai yang 1% ini ya. Nah, rumusnya sama saja, enter. Faktor M juga sama VinV, nanti yang digunakan ya yang DB galat M 0,01 titik koma galat M, faktor M titik koma galat M, enter. Sama dengan VinV 0,01 titik koma 12 titik koma galat M atau 30, enter. Nah untuk analisisnya, kalau F tabel lebih kecil daripada F hitung berarti bintang, karena ini ada 2 ya, ada 5 sama 1%, berarti kalau F tabel 5% lebih besar daripada F hitung, bintang 1. Kalau F tabel 1% lebih kecil, mohon maaf ya, F tabel 5% lebih kecil daripada F hitung, berarti bintang 1. Kalau F tabel 1% lebih kecil daripada F hitung, itu sama dengan bintang 2. Karena ini F tabel 1% nya lebih kecil daripada F hitung, berarti ini bintang 2. Kemudian ini kita lihat, karena ini lebih besar ya,
F tabel 5%-nya lebih besar daripada F hitung, berarti langsung kita TN atau tidak berbeda nyata. Ini bintang 2, kemudian ini juga bintang 2, ini juga bintang 2. Nah, begitu. Nah, selesai untuk ininya apa? Tabel ANOVA-nya. Nanti karena ini berpengaruh nyata semua ya. Nanti di video yang selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menganalisis satu-satu ini. Sebenarnya kalau yang interaksi ini sudah bintang 2, yang ini, yang petak utama sama petak anakannya atau petak anak petaknya itu tidak usah dianalisis lagi, tapi untuk pembelajaran nanti kita analisis semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.